Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang akan diselamatkan oleh pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena itu ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. 1 Kor 1, 18-19. Jumpa lagi saudara dengan saya Fransiskus Ransus, host YouTube channel Biji Sesawi Berakar dan Bertumbuh dalam Kristus. Kali ini kita akan belajar kerendahan hati bersama Bunda Teresa dari Kalkuta. Salah satu saksi betapa hebatnya rahmat kerendahan hati. Kerendahan hati membuat Bunda Teresa dari Kalkuta memiliki hati yang begitu luas dan menampung orang-orang terbuang untuk meninggal di sisinya dalam kasih dan bermartabat. Tanpa rahmat kerendahan hati dan kasih yang murni, orang akan jijik, tidak tahan, bahkan takut untuk menolong mereka. Saudara terkasih, Bunda Teresa dari Kalkuta adalah salah satu orang kudus zaman ini. Walau dia sendiri tidak pernah merasa dirinya demikian. Cara hidupnya menyentuh hati banyak orang, Kristiani maupun non-Kristiani, yang percaya kepada Tuhan maupun yang ateis. Bahkan para pemimpin dunia mengaguminya. Mari saudara terkasih, kita selami bersama teladan kerendahan hati. Yang pertama, Tuhan menggerakkan hati Bunda Teresa untuk sadar bahwa kerendahan hati adalah tali pengikat. Banyak hati menjadi satu dan melahirkan perdamaian. Dia berpesan, hanya kerendahan hati memimpin kita kepada persatuan, dan persatuan akan memimpin kita kepada perdamaian. Kerendahan hati mengikat semua hati menjadi satu, entah dalam keluarga, dalam persahabatan, dalam lingkungan sosial, di tempat kerja, dan lain-lain. Kerendahan hati adalah nafas, keguyupan yang melahirkan hidup yang damai. Kerendahan hati membuka lebar pintu hati setiap orang untuk saling menerima satu dengan yang lain, dan karena itu menjadi sumber kerukunan hidup. Kedua, Tuhan membuka hati Bunda Teresa dari Kalkuta untuk sadar bahwa kerendahan hati bisa memerdekakan hati manusia dari keterikatan mematikan pada hawa nafsu mencari pujian dan dari kesengsaraan batin karena penghinaan. Dia berpesan, jika kamu rendah hati, tidak ada yang akan menyentuhmu, baik pujian maupun penghinaan, karena kamu sadar siapa dirimu sesungguhnya. Jika kamu disalahkan, kamu tidak akan putus asa. Jika orang menyebutmu orang suci, kamu tidak akan menempatkan dirimu lebih tinggi dari orang lain. Luar biasa, saudara. Ternyata kerendahan hati bisa membebaskan jiwa kita dari nafsu mencari pujian dan melepaskan hati kita dari kesengsaraan akibat penghinaan atau hujatan orang. Sungguh, saudara terkasih, rahmat ini bisa membawa hati kita pada kelepasan yang luar biasa. Ketiga, saudara, Tuhan membuka mata hati Bunda Teresa untuk sadar bahwa kerendahan hati adalah fondasi cara hidup yang luhur dan mulia. Dia berkata, kerendahan hati adalah ibu semua kebajikan, kesucian, amal kasih, dan ketaatan. Dengan rendah hati, cinta kasih kita menjadi nyata.
setia, dan penuh semangat. Mengagumkan, saudara. Ternyata kerendahan hati menjadi api yang memurnikan setiap kebaikan, memurnikan kekudusan, memurnikan cinta kasih, dan memurnikan ketaatan kita. Tanpa kerendahan hati, semuanya itu bisa jatuh dalam hawa nafsu mencari pujian atau jatuh dalam kepura-puraan. Hanya oleh kerendahan hati, semua tindakan cinta kasih kita menjadi murni, nyata, dan mengubahkan. Keempat, saudara, Tuhan membuka sadar hati Bunda Teresa untuk mengenali langkah-langkah kecil dalam mengasah kerendahan hati yang murni. Pertama, berbicara sedikit mungkin tentang diri kita sendiri. Dua, sibuklah mengurus urusan kita sendiri dan jangan sibuk mengurus urusan orang. Ketiga, hindari rasa ingin tahu akan hal-hal yang memang tidak penting buat jiwa kita. Keempat, jangan mencampuri urusan orang. Kelima, terimalah ejekan-ejekan kecil dengan hati yang penuh humor. Keenam, jangan memikirkan kesalahan orang, tetapi mengampuni. Ketujuh, terima kritikan dan koreksian dari orang lain dengan hati yang senang. Kedelapan, beri ruang bagi kehendak dan keinginan orang lain. 9, terima pujian dan luka-luka kita. Ke-10, terima bila kita diremehkan, dilupakan, atau tidak disukai. 11, jangan mencari untuk dipuji atau untuk dikasih. 12, beri kesempatan kepada orang lain untuk berbicara, bahkan pada saat kita sedang benar. Ke-13, jangan lindungi diri kita di balik harga diri. Ke-14, terus baik dan lembut hati, bahkan pada saat-saat kita berada dalam tekanan yang provokatif. Dan yang terakhir, selalu memilih tugas yang paling sulit. Saudara terkasih, langkah-langkah itu radikal untuk dilakukan. Walau demikian, sesungguhnya langkah-langkah itu hanyalah titik-titik debu dibandingkan kerendahan hati Tuhan Yesus yang tak terbatas, yang menjadi sumber abadi kerendahan hati Bunda Teresa dari Kalkuta. Dia berkata, kerendahan hati Tuhan Yesus dapat dilihat dalam kelahirannya, dalam pengasingannya ke Mesir, dalam kehidupannya yang tersembunyi, dalam ketidakmampuannya untuk membuat orang lain memahaminya, dalam peristiwa dia ditinggalkan oleh para rasulnya, dalam kebencian orang-orang yang menganiayanya, dalam semua penderitaan yang mengerikan dan kematiannya di salib. Dan sekarang, dalam kerendahan hatinya yang permanen di tabernakel, di mana Tuhan Yesus telah merundukkan dirinya sedemikian rupa menjadi sepotong roti yang begitu kecil, sehingga imam dapat memegangnya dengan 2 jari. Bunda Teresa berpesan, semakin kita mengosongkan diri, semakin banyak ruang yang kita berikan bagi Tuhan untuk mengisi jiwa kita. Semakin kita melupakan diri kita sendiri, semakin Tuhan Yesus memikirkan kita. Karena itu, lanjut Bunda Teresa, belajarlah rendah hati dengan melakukan semua pekerjaan dengan rendah hati dan melakukannya semata-mata untuk Tuhan Yesus. Anda tidak dapat belajar kerendahan hati dari buku-buku. Anda mempelajarinya
dengan menerima penghinaan. Penghinaan tidak dimaksudkan untuk menyiksa kita. Penghinaan adalah hadiah dari Tuhan. Penghinaan-penghinaan kecil ini, jika kita menerimanya dengan sukacita, akan membantu kita menjadi kudus, memiliki hati yang lemah lembut dan rendah hati seperti Tuhan Yesus. Sungguh, saudara terkasih, Roh Kudus sendirilah yang membuka mata hati Bunda Teresa untuk melihat semuanya itu dengan mata iman yang jernih, yang melampaui segala pengertian. Saya sungguh percaya Roh Kudus pula akan membuka mata hati kita untuk melihat misteri agung kerendahan hati Tuhan Yesus yang tak terselami, yang akan menjadi sumber rahmat kerendahan hati yang murni dalam jiwa kita. Keenam, saudara, Bunda Teresa sangat meneladani kerendahan hati luar biasa Ibu Maria, Bunda Tuhan Yesus. Hal itu tampak dalam petikan doanya. Maria, Bundaku terkasih, berikan aku hatimu yang begitu indah, begitu murni, begitu tak bernoda, hati yang begitu penuh cinta dan kerendahan hati, sehingga aku dapat menerima Tuhan Yesus dalam roti kehidupan dan mencintai Dia seperti Engkau mencintainya dan melayani Dia dalam penyamarannya yang menyedihkan dalam rupa orang termiskin dari yang miskin. Saudara terkasih, bagi Bunda Teresa dari Kalkuta, Ibu Maria adalah inspirasi spektakuler kerendahan hati di hadirat Allah. Dengan memandang dirinya sebagai hamba Tuhan. Sungguh, aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lukas 1 ayat 38. Saudara terkasih, demikianlah teladan kerendahan hati Bunda Teresa dari Kalkuta. Sungguh rahmat kerendahan hatilah yang membuat dia bisa memakai seluruh hidupnya untuk mengasihi mereka yang terpinggirkan, dengan menampung dan menemani mereka yang meninggal seperti binatang di jalanan, merawat kaum dina miskin yang dibuang oleh masyarakat. Lewat kerendahan hati pula, kita juga bisa menemukan kehadiran tersamar Tuhan Yesus dalam diri orang lain dan membawa kita menggapai tujuan hidup kita, yaitu bersatu dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam cinta kasih kekal. Firman Tuhan berkata, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan oleh pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena itu ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. 1 Korintus 1, 18-19. Saudara terkasih, demikianlah kisah kerendahan hati Bunda Teresa dari Kalkuta. Mohon share video ini seluas-luasnya untuk mengubah jutaan hati. Sampai jumpa pada serial Rahmat Kerendahan Hati berikutnya.